Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Muhammadiyah 1 Tulungagung. Kita lanjutkan materi kompetensi baru ya, listrik statis ya. Kalau kita sudah selesai 2 bab yang lalu, kita lanjutkan ke materi fisika ya. Kali ini adalah listrik statis. Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah materi indikator 1 dari. Nah, ini saya punya cuplikan ya dari percakapan anak-anak. Ya, ada seorang anak yang mengatakan pada kemasan produk minuman kesehatan tercantum tulisan mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion. Apa maksudnya ya? Nah, menurut buku ini, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau kalian ingin lebih jelas, yuk baca materi. Untuk mengetahui ion ataupun atom, kita harus paham dulu apa yang disebut muatan listrik. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi ibarat ada sebuah benda bagian terkecilnya yang sudah tidak bisa dibagi lagi, maka itu disebut dengan atom ya. Pertama kali atom dikemukakan oleh Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau Niels Bohr, inti atomnya itu bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron dapat berpindah dari lintasan dalam keluar atau lintasan luar ke dalam. Nah, sejarah perkembangan atom. Tahun 1897, Thomson menemukan elektron. Menurut Rutherford, dalam atom elektron bergerak mengelilingi inti atom yang disebut proton. Pada tahun 1932, salah seorang murid Rutherford, James Chadwick, menemukan adanya partikel lain di dalam inti atom, yaitu neutron. Setelah tahun 1930-an, makin banyak partikel baru yang ditemukan, antara lain neutrino, muon, dan pion. Pada tahun 1963, fisikawan Amerika Murray Gell-Mann dan Josephic menyatakan bahwa partikel elementer seperti proton dan neutron tersusun dari kuark dengan berbagai kombinasi. Kemudian ada perkembangan lagi, ada 4 jenis kuark yang berbeda, yaitu up, down, strain, and charm. Ukuran kuark sendiri sekitar 1000 kali lebih kecil daripada proton, sedangkan muatan listriknya 31 atau 32 muatan proton. Nah, susunan partikel zat padat itu sangat rapat. Kita bisa lihat itu ya, tidak ada celah sedikit pun. Semua partikelnya merapat. Nah, kalau itu kita ambil ya, partikelnya kemudian kita ambil satu, maka itu disebut sebagai satu partikel kertas. Nah, satu partikel kertas itu disebut sebagai atom, di mana inti atom itu terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Kita lihat di situ proton yang bermuatan positif warnanya merah, sedangkan neutron warnanya biru. Nah, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Muatannya adalah negatif. Nah, dari sini
berkembanglah, inilah yang disebut dengan teori model atom tadi, sehingga membentuk model seperti tersebut. Sehingga dari kesimpulan teori atom yang berkembang, sejarah-sejarahnya dapat disimpulkan bahwa atom terdiri dari partikel-partikel antara lain satu, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron muatannya netral. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom akan bermuatan positif jika kekurangan elektron atau jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan jumlah proton. Atom akan bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Dalam hal ini ukurannya adalah elektron. Saya ulangi sekali lagi, netral itu jika proton jumlahnya sama dengan elektron. Kalau bermuatan positif berarti kekurangan elektron, muatan negatif kelebihan elektron. Kenapa seperti itu? Karena ingat selalu elektron muatannya adalah negatif. Kita lihat model atom helium dan litium berikut ini. Pada model atom helium dengan rumus kimia He, kita lihat jumlah neutronnya ada 2, jumlah protonnya ada 2, jumlah elektronnya ada 2. Dengan demikian jumlah proton tadi ada 2 dan elektron ada 2, sama-sama 2, berarti jumlah elektron sama dengan proton, sehingga atom helium dikatakan bermuatan netral. Atom litium, kita lihat sama-sama, yang biru itu adalah neutron, muatannya netral. Yang merah adalah proton, muatannya positif. Kemudian yang bergerak mengelilingi inti itu adalah elektron, jumlahnya 3, berarti atom litium jumlah elektron 3, proton 3, jadi netral. Muatan listrik pada atom. Kenapa atom bisa bermuatan listrik? Itu terjadi karena misalkan itu ada ion natrium. Ion natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Saya ulangi, kalau kehilangan elektron itu berarti negatifnya kan berkurang, jadi menjadi bermuatan positif. Klor menerima elektron dalam hal ini ya, tadi kita lihat atom Cl atau klor itu menerima elektron, berarti kelebihan elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Kalau kehilangan atau kekurangan elektron, maka muatannya positif. Kalau menerima atau kelebihan elektron, maka muatannya negatif. Muatan listrik pada benda. Kita masih ingat ya waktu di SD, ketika penggaris plastik digosokkan dengan rambut, maka dapat menarik kertas atau dapat menarik bulu ayam. Terjadi. Nah, awalnya adalah contoh ya, kita punya penggaris plastik dan kain wol. Awalnya penggaris plastik muatannya netral, kain wol juga netral. Ketika kain wol digosokkan ke penggaris plastik, maka akan terjadi muatan listrik yang penggaris plastiknya menjadi bermuatan negatif karena elektron yang ada di kain wol berpindah ke penggaris plastik. Berarti penggaris plastik menjadi kelebihan elektron. Dengan demikian, penggaris plastik bermuatan negatif sehingga bisa menarik kertas atau bulu ayam.
yang bermuatan positif pada ujung-ujungnya.